begitu. Mungkin yang berikutnya lagi eh, kepada Bapak Winnie Kiai selaku antropolog Papua, bagaimana dia akan memberikan diskursus penting terhadap mungkin Bapak memberikan kami gambaran besar soal perkembangan manusia Papua, kemudian problem-problem yang sedang dialami oleh masyarakat ini, apakah ada harapan untuk kita bisa hidupkah atau apa itu nanti secara antropologi sosial bisa memberikan kami gambaran besar. Mungkin kesempatan di Bapak, ya betul. Oke, jadi mungkin saya mulai dengan ini. Itu tahun 2004 sampai 2009 itu LIPI, itu Badan Penelitian Negara itu memperhatikan. Jadi walaupun otonomi khusus sudah jalan, wah ini 5-10 tahun pertama itu semua kekerasan, biak berdarah, wasior berdarah, wamena berdarah, abepura berdarah, wamena berdarah lagi, kemudian abepura berdarah lagi. Jadi mereka bikin penelitian untuk hentikan itu. Jadi tahun 2009 tuh mereka kemukakan mereka punya temuan dan 2011 tuh kami pimpinan gereja ketemu Presiden SBY. Desember kami sampaikan ke Pak SBY, Pak SBY ini kami ini mau damai ini. Bagaimana Pak SBY bisa selesaikan masalah Papua? Dia bilang bagus. Tapi dia bilang dalam negara ini ada kelompok garis keras yang tidak mau orang Papua damai. Itu Desember 2011. Lalu sesudah pulang saya mulai kumpul LIPI punya buku-buku. Ternyata ada memang garis keras yang tidak mau Papua damai. Saya pikir kenapa? Karena Papua ini tanah kaya. Jadi ada unsur pemerintahan dalam negara ini yang tidak mau Papua damai. Malah jual-jual senjata supaya kekerasan tambah terus. Itu fakta yang pertama. Kalau kita mau menjadi mahasiswa, kita mau jadi pendeta, kita mau jadi dosen aktivis, itu barang itu nyata. Yang kedua itu kami orang Papua ini masuk dalam negara ini dari belakang. Provinsi keberapa ini? Kalau kami hitam lagi, keriting lagi. Jadi mereka lihat kita dengan kacamata biner. Kacamata biner itu mereka lihat kami lain dari dorang. Jadi karena tanah kaya dong pakai banyak mujizat, muslihat. Ada Romo satu dia bilang. Jadi intinya pendidikan itu bias militer, bias Indonesia, bias pendatang. Sejak awal. Jadi kami buku-buku sejarah orang Papua itu dibakar. Jadi kami macam warga negara yang tidak diterima. Nah itu sampai hari ini begitu. Kan kita mengerti kalau tanah kita kaya, di mana ada gula, di situ ada semu. Jadi memang saya tahu itu tahun 1930-an tuh, sebelum Indonesia masuk itu, ada geolog Belanda sudah temukan gunung besi dan gunung ini, Papua ini penuh emas. Jadi kita
Ada sisi intinya pendidikan kita, pembangunan kita itu bias dora. Kalau dalam kitab suci kami pikir itu macam kita berhadapan dengan sistem Firaun begitu dan tidak berpihak kepada kita. Pendidikan, pembangunan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018-17 itu kita ada pengiriman pasukan besar-besaran. Lancar pada di tengah kita orang. Ada banyak LSM, banyak media di dalam muat semua ini. Nah, persoalannya itu bagaimana kita, sekolah-sekolah kita itu, termasuk sekolah teologi kita itu semua bias negara. Karena gereja juga tidak mau bikin masalah. Kadang-kadang itu kita alumni yang kita hasilkan itu tidak kritis. Baru persoalannya di mana kita bisa belajar kritis. Tempat ini. Bagaimana bisa menjadi mahasiswa yang saya belajar dari dulu saya masih tahun 73 saya datang di Unten orang gunung kurang. Tapi saya belajar dari catatan-catatan buku-buku sedikit dari Eliezer Bonai itu. Eliezer Bonai itu dia gubernur orang Papua pertama. Pintar betul. Dia menulis, dia membaca, dia baku lawan dengan Universitas Indonesia. Karena dia mengerti apa yang dia sedang bicara dan siapa yang ada di belakang orang. Jadi salah satu cara untuk menjadi pemuda yang bergema ke depan itu mencurigai itu pendidikan-pendidikan yang bias-bias itu dan barangkali bisa bikin tulisan, saya sudah pikir tadi itu. Mungkin beberapa mahasiswa kita bisa kasih tugas untuk kamu bikin laporan tentang rapat ini. Apa yang kamu belajar, apa yang kamu terima, siapa bilang apa, dan apa yang bisa membuat bisa jadi dirimu sendiri. Kalau kembali ke masyarakat, pendidikan tidak bias lagi. Pendidikan yang berangkat dari masyarakat punya kepentingan. Seperti yang kita dengar dari Bapak Roland Sin tadi. Tepuk tangan untuk kita punya pembicara semua ini. Ya. Yang kedua, saya pikir memang mahasiswa ini harus belajar dari LSM Dora, dari aktivis Dora, dari Pak Teddy Dora. Saya terima kasih kamu orang. Sungguh mati kami belajar. Pak Fritz ini anak buah saya dulu. Tapi dia bagus. Waktu kami rombongan pertama berangkat ke Jakarta, tim 23 itu untuk bicara dengan dialog dengan Habibie. Orang ini orang muda, dia ikut jadi. Tapi maksudnya itu dia baca, menulis dan buku-buku dan dia hebat. Oh iya. Jadi ini tadi saya tanya, saya bilang kok masih simpan catatan kita tahun 98, kan dia bilang ya masih simpan. Jadi maksudnya menjadi generasi yang bergema itu tidak ikut sistem yang gereja
dikuasai atau dipengaruhi oleh negara atau sistem pendidikan yang bias negara. Pendidikan yang benar temukan di dalam masyarakat yang jadi korban dari segala macam kebijakan dan ideologi politik pembangunan atau media dari sistem-sistem ini. Jadi saya mau sampaikan pengalaman saya sendiri itu yang tadi Pak Gubernur Eliezer Bonai. Orang itu dia baku angkat dengan dosen-dosen UI. Itu kami tahun-tahun itu. Dia menjadi gubernur pertama tahun 63, 1 Mei. Tahun berikutnya dia keluar. Menghentikan dia. Karena dia terlalu pintar. Jadi maksudnya itu, nah ini untuk saudara-saudara yang Kamora sudah berkeluarga, anak-anak itu, tolong biasakan orang membaca menulis. Pas sejak dini anak-anak punya pikiran itu sudah dibangun pikiran-pikiran alternatif. Setiap kali dia dapat ceramah, dia dapat pikiran di dalam dia otak ini terjadi semacam dialog antara apa yang dia dengar dari buku-buku yang dia baca dan apa yang dia dengar dari sistem-sistem yang menindas. Jadi itu saya harap kalau ada mahasiswa yang mau menulis laporan pertemuan kita hari ini saya mau baca. Maka depan ini bagian dari kau punya sejarah, kau bisa terbitkan, kau punya pengalaman, kau menerima dan menanggapi gema besar ini. Film dokumenter pesta babi ini Indonesia dong bingung. Saya selalu pikir, mungkin kita punya anak-anak ke depan bisa menjadi ada yang bisa jadi penulis yang baik, ada yang bisa di media ini yang bagus ke depan. Semua bisa. Orang tua saya selalu bilang, semua kebaikan dan kemajuan, kehancuran dan keberhasilan semua ada di kopuk tangan. Kau yang urus, bukan siapa-siapa. Jadi saya senang bahwa di depan saya ada para pemimpin Papua ke depan yang sekarang belajar dan bisa dapat belajar dari generasi-generasi yang bawa materi hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara dari Merauke ini, PSN ini. Saya selalu ingat kami, tunggu mati. Saya ingat, saya ketemu orang teman-teman di Merauke bulan Desember 2022. Itu mereka selalu di hati saya. Semoga mereka menjadi ke depan mereka bisa jadi Daud yang bisa melawan Goliat. Tuhan berkati kita semua.